Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisma Viro dari program Studi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana UIN Salatiga. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pemikiran Islam yang diampu oleh dosen Prof. Moh Sairozi dan Prof. Dr. Adang Kuswaya dengan tema seorang tokoh kontemporer yaitu Aminah Wadud di Amerika. Jadi kita masuk ke biografi Aminah Wadud, yaitu dia lahir pada 25 September 1954. Nama aslinya yaitu Mary Teasley yang dilahirkan di Bethesda, Amerika Serikat. Beberapa jurnal tidak menyebutkan nama ayah dan ibunya siapa, tapi ayahnya itu adalah seorang pendeta yang sangat taat dan ibunya adalah seorang budak Muslim Arab dari Berber Afrika. Kemudian semasa kecilnya Aminah Wadud ini dia memeluk agama Kristen, yang kemudian ketika umur 20 tahun dia memeluk agama Islam karena mendapat hidayah dan ketertarikannya pada Islam terkait dengan konsep keadilan dan dalam Islam yang mengantarkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat yang pada hari itu disebut dengan Thanksgiving Day pada tahun 1972. Jadi Aminah Wadud ini adalah seorang tokoh kontemporer. Dia pernah jadi Aminah Wadud ini bisa dikategorikan sebagai sosok perempuan kontroversial abad ini. Bagaimana tidak, karena dia pernah mengimami sebuah sholat Jumat yang tidak pernah dilakukan oleh perempuan biasanya. Kemudian yang ia lakukan itu pada tanggal 18 Maret 2005 di sebuah gereja Anglikan yang ada di Amerika Serikat. Kemudian perbuatan tersebut itu bukan dilakukan dalam satu kali saja, tapi dia melakukannya lagi pada tanggal 17 Oktober 2008 di Oxford yang merupakan pusat pendidikan Muslim sebagai pihak yang mengundang Aminah Wadud itu yang berdalih karena tidak ada larangan dalam Al-Quran yang menyebutkan menjadi imam sholat itu dilarang. Kemudian Wadud itu sempat memberi khutbah singkat juga. Dalam sholat Jum'ah yang diimami Aminah Wadud ini adalah aksi pembukaan untuk memulai konferensi dalam Islam feminisme yang digelar di Oxford. Kemudian salah satu ulama besar yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga mengecam keras atas aksi Aminah Wadud tersebut dengan mengatakan sebagai bid'ah yang mungkar. Dari paparan tersebut kita akan lanjut ke berikutnya. Berikutnya yaitu pendidikan Aminah Wadud. Yang pertama, di situ ada sebuah gambar. Yang pertama yang atas itu adalah University of Pennsylvania, yaitu dia mengencam pendidikan S1-nya pada tahun 1975 dan kemudian dilanjutkan untuk pasca sarjana yaitu S2-nya di University of Michigan pada tahun 1982. Ada Universitas Michigan ada di gambar yang kedua, yaitu kemudian pada S3 yaitu doktor di Universitas Michigan 2 juga pada tahun 1988. Kemudian dilanjut karir yang ditempuh oleh Aminah Wadud, yaitu memulai karir dari Philadelphia di Islamic Community Center School pada tahun 1980 dan kemudian dia juga meneliti bahan-bahan pengajaran bahasa Arab Universitas di Libya pada tahun 1996. Selain itu, dia juga asisten guru besar di Virginia Commonwealth University pada tahun 1992. Bukan itu saja, Aminah Wadud juga sebagai guru besar di beberapa universitas. Selain itu juga dia menguasai berbagai macam bahasa asing, yaitu ada 8 bahasa, yaitu salah satunya bahasa Arab, bahasa Inggris, Jerman, dan lain-lainnya.
Kemudian dia juga aktif di beberapa organisasi wanita, yaitu Founder Sistem Islam Malaysia, karena dia sejak muda, Aminah Wadud ini dikenal aktif di lembaga swadaya masyarakat yang peduli secara intensif terhadap advokasi bagi pembelaan hak-hak perempuan dalam pendidikan, pengajaran, dan masalah lainnya terkait dengan perempuan. Kemudian karya Aminah Wadud tersebut juga merupakan sebuah kegelisahan intelektual yang dialami Aminah Wadud mengenai ketidakadilan gender dalam masyarakatnya. Salah satu penyebabnya yaitu pengaruh ideologi, doktrin, penafsiran Al-Quran yang dianggap bias patriarki oleh Aminah Wadud, yaitu karyanya yaitu salah satu tulisan yang kemudian dijadikan bahan kajian terhadap pemikiran feminisme, Quran dan Women pada tahun 1992. Aminah juga pernah membuat geger para ulama, yaitu salah satunya tadi Syekh Yusuf Al-Qaradawi ketika ia menjadi khotib imam sholat Jumat di New York City pada tanggal 18 Maret 2005. Dan terbitlah buku pada saat itu, dan menjadikan terbitlah buku yaitu Aminah yang berjudul Inside the Gender Jihad Women Reform in Islam pada 2006 sebagai macam artikel feminis atau kesetaraan gender. Kemudian kita lanjut, dasar pemikiran Aminah Wadud. Apa sih dasar pemikiran dari Aminah Wadud bisa berpikiran bahwa perempuan itu setara dengan laki-laki? Jadi yang pertama, menurut Charles Kurzweil, penelitian dari penelitian Aminah Wadud dipengaruhi historis, pengalaman personal, dan pergumulan para perempuan atau bias patriarki. Yang kedua, pengalaman personal, diskriminasi sepihak karena ia perempuan dan gender. Dan kemudian yang ketiga, Al-Quran secara adil. Jadi yang ketiga yaitu Al-Quran secara adil menduduki lelaki dan perempuan itu secara setara, dan kemudian didasarkan pada kerangka fikir Fadlur Rahman salah satu untuk menafsirkan ulang makna Al-Quran sesuai dengan konteks kekinian. Yang keempat, prior teks, latar belakang, persepsi, dan kondisi, dan itu sangatlah penting. Kita lanjut, yaitu hermeneutika feminisme tentang kepemimpinan perempuan. Jadi Aminah Wadud ini ingin memunculkan metode baru dalam pembacaan teks keagamaan yang sesuai dengan kondisi saat ini, dengan mempertahankan kesatuan dasar teks, penetapan perempuan sebagai pemimpin di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang artinya dari qawwamuna itu pemimpin laki-laki yang mampu memberikan nafkah kepada keluarga, itu adalah seorang pemimpin. Tapi menurut Aminah Wadud sendiri, pemimpin itu fungsional, maka perempuan bisa menjadi seorang pemimpin ketika laki-laki tidak mampu untuk menafkahi keluarga atau tidak layak, dia pun tidak layak disebut sebagai pemimpin. Juga disebutkan di dalam imam sholat tersebut disebutkan di dalam hadis Muwarokoh. Kemudian pelaksanaan sholat Jum'ah yang bersejarah yang Aminah Wadud ini lakoni bukan tanpa alasan. Aminah Wadud ini telah berupaya untuk memahami teks Al-Quran dan hadis yang terkait dengan perempuan sesuai dengan perspektif pribadinya sendiri. Jadi perempuan itu bersifat kontemporer, keduanya adalah sama-sama memiliki hak dan kewajiban dalam tataran etika, agama, dan tataran fungsi sosial. Kita lanjut, dalam analisis terhadap pemikiran Aminah Wadud itu bukan tanpa alasan, dia mempunyai alasan berani melakukan hal tersebut. Itu karena yang pertama, ia tersentuh dengan kondisi kaum perempuan yang secara posisi selalu dinomorduakan oleh keadaan dalam beberapa hal. Dan yang kedua, ada munculnya wacana kesetaraan gender yang
dengung-dengungkan oleh kaum feminis dengan alasan HAM sehingga memunculkan pemberontakan kaum perempuan untuk memahami ulang penafsiran ulang ayat tersebut. Yang kemudian yang ketiga ada aksi Aminah Wadud tersebut merupakan aksi yang bersifat lokal karena seperti tidak dibiarkan saja tanpa ada larangan, malah diliput oleh banyak wartawan atau banyak media yang meliputnya. Yang keempat, aksi Aminah Wadud tersebut termasuk tindakan berani yang dilakukan oleh aktivis perempuan karena selama 14 abad ya 1400 Islam itu tidak pernah adanya perbuatan tersebut. Kemudian dia berani mengimang sholat Jumat dan dihadapkan oleh laki-laki bahkan perempuan, jadi secara campur gitu. Oleh sebab itu dia dianggap murtad dan bahkan dicap sinting oleh banyak kalangan. Kita lanjut ke catatan akhir. Jadi di dalam catatan tersebut, Aminah, pemikiran dalam dan tindakan Aminah Wadud melaksanakan sholat Jumat bersejarah tersebut tidak terlepas dari kegelisahan Aminah terhadap kondisi kaum perempuan saat itu. Wadud melihat perempuan selalu diidentikan dengan makhluk yang lemah atau second personality sejak zaman dahulu bahkan hingga saat ini. Juga Aminah itu merespon bahwa hal tersebut menawarkan metode hermeneutik Al-Quran yang disebut dengan tafsir tauhid atau metode holistik. Sebagai hal ia akui sendiri bahwa metode tersebut diambil secara bulat dan menurut dari Fazlur Rahman. Kemudian ajaran Islam secara normatif sangat menghargai perempuan. Ia terlihat dari berbagai Al-Quran memandang laki-laki perempuan itu secara equal. Dengan mengimplementasikan tafsir tauhid ini dengan membaca Al-Quran terkait dengan hak-hak perempuan tidak lagi bias gender, tapi dapat mengungkap prinsip fundamental. Jadi dalam Al-Quran seperti mengimplementasikan metode penafsiran holistik tersebut, Aminah tidak hanya membicarakan, tapi dia dalam tataran teoretik akademik, Aminah itu langsung mempraktekannya dengan menjadikan imam dan khotib pada pelaksanaan sholat Jumat yang bersejarah itu. Dan selanjutnya kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu ada beberapa pokok pikiran dari hermeneutika feminisme, yaitu penafsiran yang tafsirannya itu mendasari pendekatan kebahasaan, aspek keadilan bahkan kesetaraan. Oleh karena itu dia menolak pola penafsiran klasik bias gender dan tidak berpihak kepada perempuan, yang dimana menurut Aminah Wadud kepemimpinan bukan untuk laki-laki saja, tapi kepemimpinan itu perempuan juga dapat bisa menjadi pemimpin, alias Al-Quran itu tidak, di dalam Al-Quran menurut Aminah itu tidak menyebutkan bahwa melarangnya perempuan itu memimpin sebuah suatu organisasi gitu. Jadi tidak ada alasan untuk melarangnya dan penafsiran adat masih bersifat databel gitu. Sekian materi kali ini. Terima kasih kepada Pasca Sarjana UIN Salatiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.